Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di tahun 2024 Ya. Untuk kali ini kita podcast yang pertama kali pada tahun ini. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali dalam podcast Insan Mandiri. Ya, semoga setiap podcast yang kita sampaikan ada hikmah yang bisa teman-teman sekalian ambil, dan juga khususnya bagi kita sendiri ya. Kita di sini pasti berharap juga mendapatkan hikmah dan juga keberkahan. Amin amin ya Allah. Oke, alhamdulillah untuk pada pertemuan kali ini tanggal 15 bulan Januari, kita kedatangan tamu kembali, Bapak Totok Sukamto. Ya, alhamdulillah beliau sudah datang di dalam podcast kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kita akan membahas tentang jauh ke depan gitu ya Bapak ya, karena ini kan masih awal tahun begitu ya. Betul. Mungkin ya selama 2024 nanti akan ada hal-hal baru ataupun ya resolusi seperti itu ya, mungkin di tahun 2024 nanti untuk BMT Insan Mandiri seperti itu. Karena perlu teman-teman ketahui bahwasanya Bapak Totok Sukamto itu di sini sekaligus juga menjabat sebagai ketua koperasi BMT Insan Mandiri seperti itu. Jadi nanti kita akan sedikit banyak membahas mengenai ya tentang koperasi kita sendiri seperti itu. Jadi nanti ada resolusi apa saja gitu nanti yang akan kita sampaikan atau nanti akan kita jalankan di 2024 mendatang ini gitu. Terima kasih. Itu mungkin Bapak apa yang akan kita sampaikan. Mungkin resolusi apa saja mungkin Bapak yang baik uraikan pada terima kasih ini. Mas Saiful. Kita lebih banyak nanti sharing di masa depan ya. Artinya ketika lembaga keuangan atau BMT atau mungkin usaha yang lain terkhusus di lembaga keuangan syariah atau di BMT KSPPS BMT Insan Mandiri, salah satunya berarti harus punya arah garis masa depan. Jadi ketika seseorang bekerja beraktivitas, plannya jelas, planningnya ke depan 1 tahun itu arahnya kemana. Jadi kebetulan di BMT Insan Mandiri itu sudah ada 7 titik ya. Sekarang akan menuju plannya itu 10 titik. Targetnya nanti ya 10 titik ya. Kita inginnya tidak besar tapi tidak kecil, sedang saja. Jadi kalau 10 titik lokasi yang saat ini ada di Gemolong, kemudian Gondang Rejo, kemudian di Simo, Ngemplak, Sukodono, Keramat, Masaran ya, itu titik-titik itu menjadi titik pemberdayaan ekonomi umat. Kita pengen menggeliatkan kemandirian ekonomi umat di 7 titik tadi, plus ke depan 3 titik. Kita wacanakan 1 titik. Ini masih di bulan-bulan ini survei. Bayangan kita ke baratnya, entah di Klego atau Karanggede, kita nggak ngerti ya nanti. Barat dari posisi Gemolong ya, ke arah barat. Ya nanti kita serahkan GM kita juga manajer bisnis kita nanti yang akan ada tim survei di sana. Nanti di titik mana. Nah, sehingga pilar-pilar ekonomi kerakyatan, bahasanya di BMT ini sebagai pendampingan permodalan. Selain memang ada sedikit sebagian pendampingan pengawasan, evaluasi dan teknis ya. Artinya temu anggota untuk menggeliatkan. Nah, artinya kami ingin salah satu resolusi di tahun 2024 adalah penguatan cabang. Nah, mungkin ada penguatan yang lain. Jadi satu adalah penguatan tentang kemandirian UMKM. Jadi ketika kita hadir dengan membantu permodalan, entah syirkah, entah apapun konsepnya, kemudian ada bagi laba di sana, biarpun di sana kita juga akan siap bagi risiko. Kemudian juga nanti digitalisasi, mungkin Mas Saiful yang lebih paham. Digitalisasi di sini menyangkut mungkin nasabah, menyangkut agunan, menyangkut sistem. Kenapa? Ini anak-anak milenial ini sudah era digital. Iya, betul. Jadi kita tidak bisa lepas digital. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah go syariah. Penguatan untuk syariah gitu Pak ya. Ya, jadi terus terang kita mengambil segmen adalah KSPPS Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. Maka ketika mengambil segmen itu yang kita perdalam,
Kita tidak menutup kemungkinan mungkin lembaga keuangan teman-teman lain yang konven, ada juga, monggo dipersilakan. Tapi kita mengambil segmen yang syariah. Kemudian setelah itu kebangkitan sektor real daripada UMKM tadi. Kita pengen 2024 benar-benar bangkit. Pasca pandemi memang sempat terseok-seok ya, tetapi 2024 harapan kita UMKM yang kecil itu harus bangkit. Biarpun mungkin kita dibandingkan perbankan tidak ada apa-apanya ya Mas. Tapi kita mencoba membangkitkan yang UMKM kecil. Kemudian yang terakhir nanti yang kelima itu adalah kemitraan. Terus membangun kemitraan. Kemitraan itu bukan sekedar sebenarnya modal ya. Jejaring sosial. Jejaring sosial bisa lewat Baitul Mal, juga jejaring bisnis, artinya di sana kita pemberdayaan. Nah, pemberdayaan di antara kita sempat mengadakan temu anggota UMKM yang kita biaya atau kita bina. Itu kita juga masuk di sana Mas. Jadi telah 5 tahapan itu gitu Mas Saiful. Jadi kita sharing dulu. Yang pertama tadi berkaitan dengan, saya bawa uraian ya, ini maksud saya. Siap, nggak apa-apa Pak. Kemandirian UMKM. Itemnya satu adalah modal. Jadi misalnya gini, Mas Saiful punya usaha sembako. Kalau modalnya nggak kuat kan juga nggak komplit. Maka modal harus kuat gitu loh. Ada beberapa yang kami prihatin ya, teman-teman kita masih terjebak di, maaf ini bahasanya apa ya, bahasanya lembaga koperasi, lembaga non koperasi, kan ini personal, utang personal, iya perorangan karena tidak berbadan hukum. Kemudian dia itu tinggi sekali. Kita hitung misalnya konsepnya mingguan, bahasanya rolasi itu agak tinggi ya. Tapi monggo lah, itu kembali kepada, cuman mereka konsepnya murah, tepat, pelayanannya cuman modal KTP. Tapi maaf harus dihitung ya. Kalau misalnya logikanya begini, misalnya hutang 1 juta, kembalinya itu 1.200.000 atau 1.300.000, satu minggunya 120, masih dipotong 10% sebelumnya. Ini ketika modal ini pinjaman dari tadi ya, dari personal pembiayaan ya, personal kredit, ini belum bisa diputar, sudah dikembalikan. Kosnya jadi tinggi banget gitu loh Mas. Dari dalam tempo 10 minggu itu 20% sampai 30%. Ya, 10 minggu loh itu Mas, 10 minggu. 10 minggu ya. Iya, berarti 10 minggu itu dalam arti kata 2,5 bulan. 2 bulan setengah itu misalnya di angka 20-30% Mas. Berarti sebulannya 10%. Kalau di persentase memang. Sebenarnya banyak lembaga-lembaga keuangan misalnya kayak pemerintah memfasilitasi KUR, pemerintah ada di beberapa kegiatan lain, ada semacam di UPK, ada banyak lembaga, kita bermitra dengan lembaga keuangan. Kita kalau boleh menyarankan sebenarnya ambillah perhitungan yang matang sehingga UMKM tidak terjerat. Kalau modalnya belum sempat diputar, dikembalikan kan ya tengah-tengah. Mengembalikan ya. Maksud saya begitu. Kami tidak antipati loh Mas, kembalikan tak balik nanti. Oh loh gampang loh Mas, kembali ke personalnya ya Pak ya, karena mereka mungkin ada yang berpendapat, saya yang penting prosesnya cepat di depan Pak, di depan itu mudah, nanti soal balik ini besar atau pengembaliannya besar, pokoknya nanti belakangan, yang penting di awal itu saya cepet cair dulu. Nah itu kadang ada yang berprinsip seperti itu Pak. Di beberapa pasar begitu Mas. Jadi kita tidak apa-apa sih, monggo itu terserah, itu punya hak ya masing-masing. Cuman kita mengingatkan kalau bisa spelling itu jangan ngambil yang mingguan, bulanan itu modalnya masih panjang bisa biar bisa berputar dulu. Maksud saya begitu gitu. Kemudian yang kedua SDM. Jadi penguatan di kemandirian UMKM nanti, fokus kita di PMT itu, kita harus mengingatkan kepada anggota kita. Nek nyambut gawe iki yo dihitung duit pribadi karo duit usaha dipisahkan. Pisahkan ya, biar nanti tidak tercampur. Iya, kecenderungannya kadang-kadang itu uangnya nggak dipisah Mas. Maka ada petugas mungkin marketing kita yang datang, usaha mundi, ini loh simpanan kita, dititipkan ke kita dalam bentuk simpanan,
Ya, bahasanya bukan tabungan kalau koperasi ya, Ya, simpanan. Dan itu nanti ketika dia pembiayaan, dia ambilkan dari simpanan itu. Lebih terkontrol. Jadi Tuh. untuk Memudahkan. angsurannya atau itu Nah, pembayaran tadi iya, itu iya. bisa dipotong dari simpanannya gitu Pak. Iya, betul. Kemudian 3, kalau bangkit UMKM harus dilengkapi dengan marketable-nya produk. Misalnya nih, sebuah produk itu misalnya begini, produk sekarang yang mati apa? Oh, dulu misalnya, ingat zaman perangko, dulu perangko nggak jalan sekarang. Ya kan? Sekarang semuanya main digital. Sudah berubah ke digital Iya, sekarang. ojek offline pun kalah dengan ojek Iya. online. Nah, semua produk sekarang di beberapa pasar besar di swalayan itu mulai kosong, Pak. Karena mainnya hampir 30-40% pasar di Indonesia itu mulai berpindah ke online. Mulai bermigrasi ke online sekarang. Oh iya. Maka ini harus dicermati produk apa. Maka ada beberapa toko yang selain dia offline, misalnya ada toko hijab, Mas. Itu saya melihat di beberapa kios masih ada. Tapi dia nyambi online. Tetap di online juga, tidak hanya menanti datangnya pelanggan ke toko ya, Pak, tapi tetap dipublish juga ke sosial media ataupun ke marketplace mereka yang mereka miliki. Minum dulu, Mas. Siap. Jadi gitu ya Pak, ada banyak nanti ya hal yang mau kita bahas kali ini. Jadi itu misalnya dari produk yang kemudian marketing. Kemudian yang kita ngomong kemandirian ini baru item 1 ya. Eksis yang berarti siap eksis di pasar. Artinya begini. Produkmu itu dibutuhkan masyarakat. Produkmu itu harus ada modifikasi. Misalnya ada sekedar roti biasa, tapi roti pakai topping. Ada konsep susu dikombinasikan dengan apa, teh di. Jadi ada beberapa produk variasi yang itu diminati masyarakat. Karena kecenderungan masyarakat itu pasti gimana ya, menginginkan atau penasaran dengan hal-hal yang baru gitu. Iya. Kita pernah membahas dulu teh kerambul ya. Teh kerambul plastikan dengan sedikit kemasan yang beda kan, yang beda kan omsetnya. Ya, ada tulisannya itu aja, harganya mungkin sudah 2 kali lipat dengan es teh yang plastikan gitu ya Pak. Iya. Kita nggak sebut merek ya, artinya di beberapa ayam kremes dengan merek-merek besar itu sebenarnya apa sih? Dia menjual sistem, menjual produk, kualitas rasa yang standar. Bahkan dia menjadi franchise di Indonesia. Nah, gitu loh. Itu. Kemudian yang kedua digitalisasinya. Mungkin barangkali Mas Saiful punya pengalaman ini. Justru kita balik untuk masukan Pak Saiful. Apa yang sedang terjadi ini pasar kita? Ya, memang digitalisasi ini. Kita akui ataupun tidak kita akui dan juga kita rasakan tentunya Pak ya. Sekarang ini digitalisasi sudah begitu marak, sudah begitu booming gitu ya. Bahkan untuk anak-anak kecil gitu ya, mungkin anak-anak kita yang masih usia balita itu pun dengan dunia digital itu mereka sudah tanpa kita ajari, mereka tuh bisa. Itu sekolah aja belum ya? Belum sekolah. Baru balita ya? Masih balita itu. Bayi di bawah 5 tahun ya berarti. Jadi itu mereka sudah bisa menggunakan teknologi digital itu. Karena ya memang sudah eranya mereka saat ini itu bahwasanya eranya digital gitu. Kalau kita yang sudah tua itu kan kadang harus belajar ketika ada teknologi baru. Tapi kalau anak-anak sekarang itu mereka hanya menggunakan sebentar sudah langsung bisa seperti itu. Itu sebagai contoh untuk penggunaannya ya. Kemudian kalau kita kembalikan ke pasar yang berkaitan dengan UMKM binaan dari BMT itu ya Pak ya. Mungkin ke depan kita perlu memberikan pembinaan juga. Tidak hanya pembinaan bagaimana penggunaan uangnya, tapi juga pembinaan bagaimana nanti saudara-saudara kita, anggota-anggota dari koperasi kita itu juga bisa go kepada digital gitu. Iya, digitalisasi ini. Maaf, ada telepon dari teman-teman cabang ya. Biasa Pak, biasanya kita sebagai IT kan banyak telepon ya. Banyak telepon dari teman-temannya ada di cabang. Mungkin ada yang mempertanyakan juga ya Pak ya. IT kerjanya hanya di kantor ya. Sebetulnya apa jiwa kita tidak hanya di kantor, posisi badan kita memang di kantor, tapi seperti halnya seperti pikiran kita ya. Teman-teman dari cabang itu ada yang komplain, ada marketing yang di lapangan, ada kesusahan, kendala dan lain sebagainya tentang IT, kita langsung siap sedia untuk membantu seperti itu. Jadi seperti ini kadang tiba-tiba ada telepon, ada WA seperti itu. Oke, kita kembali ke anggota tadi ya Pak, mengenai digital tadi. Sebetulnya menurut
hemat kami sebetulnya ya kita memerlukan juga bagaimana kita juga bisa mendorong, membantu ataupun juga memberikan arahan kepada anggota-anggota kita mengenai bagaimana UMKM itu nanti bisa masuk ke dunia digital, bisa nanti mengembangkan usaha mereka itu melalui digital juga gitu. Ya mungkin kan kebanyakan saat ini hanya kita membantu mengenai bagaimana permodalannya atau mungkin bagaimana nanti apa namanya jual beli mereka secara offline gitu ya. Misalkan oh ini si Bu DA, Bu DA jualan tahu katakanlah seperti itu ya. Karena kita punya anggota UMKM yang lain yang Bude C dia juga berjualan katakanlah siomay yang membutuhkan tahu tadi, kemudian kita korelasikan atau kita sambungkan agar mereka bisa saling join kan saat ini seperti itu mungkin ya itu Pak. udah bagus juga ya. Nah, kalau mungkin nanti ke depan iya menghubungkan. Nah, nanti ke depannya mungkin bisa kita bantu untuk menghubungkan juga dengan dunia digital gitu Pak. Jadi bagaimana kita memberikan gambaran ataupun pelatihan kepada anggota-anggota kita agar mereka bisa go digital juga. Misalkan ya saat kita bagus nanti itu, menarik. ada kegiatan temu anggota seperti itu ya Pak ya. Kan di BMT kita juga sering mengadakan pertemuan anggota gitu Pak. Jadi nanti ketika saat ada pertemuan anggota itu pun kita juga bisa menyisipkan sedikit mengenai digitalisasi agar nanti saudara-saudara kita yang berkecimpung di UMKM itu nanti ada gambaran bagaimana nanti mereka menjual dagangnya secara online, kemudian tips dan triksnya itu biar nanti dagangan mereka di online itu banyak yang melihat dan juga sampai banyak laku seperti itu. Itu jika kita kembalikan ke yang di lapangan ya di UMKM. Iya betul. Kemudian nanti untuk poin yang berikutnya kita harus support. Ya, kita harus support. Kemudian selain kita mensupport yang itu tadi, kita juga harus memberikan pelayanan yang dari kantor, sebenarnya dari koperasi sendiri. Misalnya nanti bisa kita berikan layanan yang bagaimana ya, yang layaknya sekarang sudah banyak digunakan oleh perbankan besar. Kita mengacu untuk ke sana. Karena apa? Perbankan besar itu kan mereka juga melihat bagaimana fenomena digitalisasi yang sedang ada seperti itu. Karena saat ini kan kaum milenial, kaum muda itu kan mereka membutuhkan atau menginginkan kecepatan informasi dan kecepatan data serta keakurasian seperti itu. Maka itu mereka pun juga condong ke digitalisasi, ke IT seperti itu Pak ya. Nah nanti kita juga berharap dan juga berusaha gitu ya Pak ya. Kita untuk koperasi kita juga bisa mengarah ke sana. Seperti halnya nanti kita menyediakan bagaimana ketika nanti anggota-anggota kita itu melakukan transaksi, misalnya memasukkan simpanan. Nah, simpanan itu mungkin kalau teman-teman yang kurang paham, kalau di konven atau di perbankan itu di perbankan, saya garis bawahi ya, di perbankan itu biasanya disebut sebagai tabungan seperti itu ya, ketika mau menabung. Jadi atau di lembaga kita, di koperasi itu mau menyimpan atau melakukan simpanan dan juga mau melakukan penarikan dari simpanannya. Itu nanti mereka juga langsung mendapatkan informasi atau notifikasi seperti itu ya Pak. Itu keuntungannya digitalisasi begitu. Oh saldo saya masih berapa toh? Oh ngambil berapa toh? Nah selain itu nanti kita juga ingin mendorong lebih jauh Pak. Jadi nanti bisa kita juga menggunakan mobil, mau kita kasih apa ya, mobil koperasi ya, mobil koperasi, mobil koperasi. Perbankan kan itu nanti ada mobile banking Pak ya. Nah itu nanti sifatnya si anggota atau di lembaga perbankan itu disebutnya sebagai si nasabah ya Pak ya. Kalau di kita disebut sebagai anggota gitu teman-teman. Anggota kita itu nanti bisa langsung melihat tabungan simpanannya. Otomatis ya? Ya, bisa real time, kapanpun dimanapun bisa melihat simpanannya di BMT Insan Mandiri itu ada berapa ratus ribu, berapa juta. Kelihatan. Kemudian nanti ketika mau melihat riwayat oh dulu pernah ada penarikan sekian atau ada simpanan sekian, itu nanti bisa teman-teman anggota BMT itu bisa langsung dilihat dari smartphone-nya atau dari Android-nya seperti itu ya. Nanti di tahun 2024 ini nanti kita akan setting ke sana ya. Kita dorong ke sana. Dari divisi IT nanti kita akan mendorong ke sana. Namun itu nanti butuh prosesnya bertahap Pak. Jadi kita akan berharap setidaknya kita bisa melakukan itu untuk
internal atau Internal. lokal dari anggota kita Iya, dulu iya. Pak. Jadi tidak katakanlah belum bisa transfer ke luar Iya, BMT, tapi masih hanya di dalam internal kita. internal BMT dulu saja. Iya. Tujuannya apa ya? Untuk mempermudah anggota itu ketika mau memantau uangnya Iya. atau simpanannya yang ada di koperasi kita gitu Pak. Jadi Lebih terjaga. nah, mereka kan pasti akan lebih merasa nyaman dan Nyaman. puas bahwasanya oh saya bisa melihat oh uangku masih di sini sekian gitu. Iya, iya. Jadi ada sisi dari pelayanan kita yang memberikan rasa aman kepada Anggota. anggota kita seperti itu Pak. Dan mungkin lain lagi nanti juga masih ada beberapa teknologi yang ingin kita dorong untuk dapat diimplementasikan di lembaga kita karena ya kita kan inginnya juga terus berkembang, tidak hanya melayani dalam 5 atau 10 tahun kan. Iya. Kita ingin melayani Eksis. anggota selama Iya, selama betul, mungkin betul, seterusnya. Sedangkan jika nanti kita inginnya lama tapi tidak mengikuti perkembangan dunia atau perkembangan zaman yang sedang terjadi saat ini Pak, pasti kan nanti lama-lama kita akan layu. Iya, terhempas Iya, karena ibaratnya persaingan. saat ini jika kita lihat kan para generasi Z, generasi milenial atau coro gampangi gitu ya, itu para anak muda sekarang itu pasti itu sudah melekat kuat dengan teknologi. Iya, Nah, betul. ketika kita tidak ikut masuk ke dunia mereka, yaitu Tertinggal. dunia teknologi, pasti mereka nanti tidak akan menggunakan jasa kita lagi. Pasti mereka akan mencari jasa-jasa yang lain yang menurut mereka cepat, mudah dan lain sebagainya. Nah, kita juga ingin menghadirkan kecepatan dan kemudahan di dalam Cepat pelayanan tapi kita. mudah ya. Iya. Oke. Cepat, mudah tapi tetap akurat juga. Aman, gitu. akurat Aman, ya. gitu. Oke, oke. Nah, itu sudah kita mulai sejak beberapa tahun yang lalu. Jadi teman-teman yang menyimak podcast ini mungkin kita berikan gambaran bahwasanya kita tidak memulai di tahun 2024 ini tidak. Itu sebetulnya Prosesnya lama. prosesnya panjang untuk perkembangan IT kita itu sudah kita mulai sejak mungkin 5 tahun yang lalu itu sudah kita mulai bagaimana tahap demi tahapnya dan juga sampai kita saat ini bagaimana melakukan pengamanan data, Betul. data-data anggota kita sampai Lebih safety. iya bahkan kita sampai rela merogoh biaya yang besar Pak untuk pengembangan IT itu ya. Kita sewakan database kita atau center data kita, datanya para anggota kita itu kita simpan di database kita sewakan di gedung di Jakarta. Jadi gedung data center. Di sana itu setara dengan perbankan-perbankan yang besar dan juga lembaga-lembaga besar. Jadi server kita itu Kuat di istilahnya sana. posisinya itu berada di tempat yang sama yang digunakan oleh beberapa perusahaan-perusahaan besar. Iya, iya. Jadi tidak data kita simpan dengan manual menggunakan Excel itu tidak, kita sudah menggunakan sistem database management system. Kita simpan dengan rapi, kita taruh di server yang besar dan juga kuat. Kuat itu dalam artian security-nya kuat, kemudian jaringannya kuat, kemudian dari sistem hardware-nya sendiri itu juga kuat. Jadi karena ya walaupun begini ya teman-teman, Bapak Toto Sukamto ini kan juga pengurus di sini, tapi kan beliau kan juga tidak tahu bagaimana bentuk detailnya. Tidak tahu, hanya tahunya dari laporan ini. Dari sekaligus sebagai laporan kita koordinasi, kepada Bapak Toto, kita sharing gitu sekaligus biar teman-teman juga ada paham. Oh ternyata di BMT Insan Madu itu sudah menggunakan teknologi seperti itu ya. Jadi nanti kita berharapnya juga bisa memberikan rasa aman, kepercayaan dan juga rasa aman kepada teman-teman anggota yang menyimak pada podcast kita gitu. Itu tadi Pak yang pertama, kita ingin juga mendorong bagaimana nanti usaha UMKM tadi itu bisa go digital juga. Kemudian yang kedua nanti juga dari kita sendiri juga untuk bisa go digital. Salah satunya kalau yang sudah kan ada notifikasi betul. Ada penggunaan handphone, smartphone oleh marketing kita ketika datang ke rumahnya anggota kita atau lebih enak ya tempat anggota kita Pak, dia lebih enak menggunakan nyaman smartphone sekaligus nanti ada printer bluetoothnya. Jadi ketika nanti sudah menginput menggunakan si smartphone itu tadi Pak, misalkan saya sebagai marketing datang ke rumah Bapak mengambil tabungan, nanti Bapak mau menabung berapa, tinggal kita input dan menggunakan handphone, kemudian nanti bukti setorannya sudah menggunakan print. Selain menggunakan print muncul sebagai print tadi Pak, bukti setoran
juga itu nanti gini teman-teman, sekaligus ketika sudah saya simpan setoran dari Bapak Toto tadi, bahwa simpanannya katakanlah menyimpan Rp150.000 seperti itu ya teman-teman. Otomatis nanti di handphonenya Bapak Toto itu nanti juga akan muncul notifikasi bahwasanya pemberitahuan bahwasanya beliau sudah melakukan simpanan atau menabung gitu ya, dalam kata perbankan menabung sejumlah 150.000, dan juga sekarang total saldonya ada berapa itu langsung muncul gitu. Jadi tidak ada hal-hal yang kita tutupi mengenai simpanan, harus transparan semua ya, kita terbuka. berusahakan untuk transparan biar anggota kita atau teman-teman kita yang ada di luar itu juga melihat bahwasanya oh yes, bisa untuk dipercayai gitu ya. Karena bisnisnya bisnis trust, kepercayaan. Setelah itu nanti kita pada 2024 ini nanti kita akan berusaha untuk mengembangkan ke mobile apps-nya. Jadi teman-teman nanti bisa melihat tabungannya ada berapa, kemudian simpanannya ada berapa, kemudian pembiayaan yang dilakukan itu nanti kurang berapa rupiah angsurannya, mungkin seperti itu nanti bisa langsung dicek dari smartphone-nya teman-teman sendiri di rumah gitu. Atau mungkin karena saya dan Pak Toto Sukamto ini sama-sama punya tabungan di BMT Insan Mandiri, punya simpanan di BMT Insan Mandiri. Saya ingin mentransfer simpanan saya ke simpanannya Pak Toto gitu ya. Itu bisa langsung dari handphonenya teman-teman di rumah. Selama masih sama-sama di koperasi BMT Insan Mandiri seperti itu ya. Untuk tahun 2024 kita akan ke itu dulu, ke lokal dulu lah. Mungkin nanti harapannya juga ke depannya kita juga akan bisa bagaimana tidak hanya transfer di internal saja, tapi juga bisa transfer ke luar, mungkin bahkan bisa transfer ke bank. Nah itu perlu persiapan juga, perlu proses juga ya. Semoga nanti yang penting step by step ya. Ya begitu Pak. Jadi step by stepnya semoga nanti dari teman-teman bisa mendoakan juga gitu Pak ya, biar amin. semakin mengembang juga teknologi kita gitu seperti itu ya Pak ya. Mungkin itu dari digitalisasi Pak yang bisa kita sedikit ya kita gambarkan gitu ya. Baik, kemudian saya nambah beberapa item ya, Go-Syariah. Jadi Go-Syariah ini memang acuan kita, KSBPS ini adalah konsepnya syariah, maka yang dijadikan akad adalah akad-akad syariah. Ada panduan akad-akad syariah gitu. Jadi, apa beda Mas? Ya, tentunya beda ya. Jadi misalnya ada akad yang sifatnya memudahkan bagi kita ya. Sehingga akad-akad ini menjadi catatan bagi kita. Mungkin akad jual beli ya misalnya ada akad yang sifatnya mungkin usaha bersama ya, misalnya kayak murabahah, ini kan jual beli. Kemudian ada yang akad salam ya, ada yang akad istina ya, akad jual beli dalam bentuk pesanan, ada ijaroh ya, itu yang berkaitan dengan sewa menyewa. Banyak Mas, jadi nanti dalam secara khusus nanti teman-teman bisa kayak musyarakah misalnya ya. Ada banyak konsep-konsep yang intinya dijelaskan. Kalau usaha ya konsepnya adalah syirkah ya, itu Mas. Jadi intinya apa sih? Ya udah nanti sesuai dengan syariah yang ada. Kemudian yang terpenting ya, kalau di akad-akad sering kita bahas ya, adalah ini Mas, UMKM bangkit. Ya, artinya mungkin sebelum kita mengajak ke situ Pak, mungkin saya boleh bertanya gitu ya tentang Go-Syariah tadi ya Pak. Ya, kalau boleh saya menyimpulkan kan ya memang kita berusaha untuk syariah dari lembaga ini berdiri tapi kan tidak menutup kemungkinan bahwasanya akad-akad yang ada itu perlu kita semakin kita sempurnakan, kita sesuaikan dengan akidah yang mungkin ada yang kurang pas atau bagaimana, tetap selalu kita berusaha untuk penyempurnaan gitu ya. Selain itu juga kita diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah gitu ya. Ada juga acuan kita DSN, Dewan Syariah Nasional. Di sana akad-akadnya sudah disediakan. Kita juga diawasi termasuk Dr. Nur Salim sebagai Dewan Pengawas Syariah gitu lah ya. Contoh misalnya ya Pak, misalnya ada ini musim caleg ya, maaf saja ya, kami tidak bisa memberikan pembiayaan yang itu ujung-ujungnya untuk istilahnya amplop lah gitu jadi maksudnya gitu loh. Mungkin gitu. Bisa di tanda kutip serangan fajar gitu ya Pak ya. Kami tidak melayani yang itu kayak seperti itu. Kenapa? Memang itu esensinya seperti itu. Syariah kami tidak mengizinkan. Misalnya kita tidak mungkin pembiayaan hal yang sifatnya untuk
maaf kemaksiatan, rumah bordil misalnya, Mungkin untuk penjualan perjudian, miras, gitu. miras itu nggak mungkin kita biayai, gitu Mas. Iya. Jadi bisa syariat secara akad juga produknya. Nah, kita juga bahkan banyak yang kita dengan dana tahun ketika beliau meninggal dunia, misalnya maaf sertifikat BPKB kita berikan banyak Pak. Itu seperti asuransi seperti itu, Pak, ya. Asuransi Misalkan gitu. si Nggih. Bapak A itu Nggih. punya pembiayaan di tempat kita. Iya, Kebetulan masuk asuransi. baru setengah perjalanan dari angsuran gitu ya. Mungkin jangka angsurannya itu 2 tahun katakanlah seperti itu. iya. Oh, kok baru 1 tahun tiba-tiba beliaunya meninggal karena sakit atau mungkin karena kecelakaan dan lain sebagainya gitu ya. Yang hal yang tidak terduga. Itu kita bisa membantu untuk bisa di apa tadi seperti halnya jaminan gitu ya Pak ya. Iya, diberikan Dikembalikan karena Berat, sudah beliaunya iya. sudah meninggal, maka Betul. bisa dikembalikan sepenuhnya iya, jaminannya tadi. tidak dipersulit gitu ya. Iya. Oke. Kemudian bisa sedikit dirinci Pak tadi ya, atau bisa kita sampaikan kepada teman-teman yang menyimak. Mungkin ada yang bertanya, akad itu maksudnya seperti apa? Akad itu Pak, ataukah akad itu akad pernikahan atau akad itu bukan. perjanjian gitu ya? Akad itu fokusnya pada perjanjian ya. Jadi sebuah artinya itu ya Pak, iya, perjanjian jadi gitu ya. akad itu adalah perjanjian. Ketika awal kita pinjam itu banyak ada verifikasi nggopo Thomas. Oh, untuk biaya sekolah nanti akadnya. Oh, untuk Mas usaha. Konsepnya nanti tangguh usaha ini Mas, nanti kita ada bagi hasil yang diberikan. Nanti ada tim yang menjelaskan secara detail gitu Mas. Jadi konsepnya akad itu sebenarnya saat kita transaksi di situlah kan jelas ya, nyileh, jaluk, itu jelas. Jadi akadnya atau perjanjiannya 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 itu nanti dituangkan dalam perjanjian. Jadi banyak, jadi kesimpulannya apa? Ya bergantung nanti akadnya apa. Umumnya ada musyarakah, ada mudharabah, ada dana, ada ijaroh macam-macam ya. Jadi semuanya bisa dikondisikan Mas. Secara bahasa itu adalah akad adalah perjanjian seperti itu Pak. Perjanjian. Perjanjiannya piye to gitu. Kalau boleh saya mengutip dari Google, saya coba browsing ya Pak. Jadi nanti teman-teman biar paham browsing, ya. Biar langsung bisa mengetahui ya. Iya, betul. Nah, kalau akad itu biasanya kebanyakan ya teman-teman familiarnya di dalam dunia pernikahan gitu ya Pak ya. Iya. Jadi begini, mungkin sambil jalan browsing. Jadi begini, akad merupakan peristiwa hukum antara dua pihak yang berisi ijab dan kabul secara sah menurut syariat dan menimbulkan akibat hukum. Serah terima ya Pak. Ijab dan kabul ya. Jika kita kaitkan dengan sebuah desain kontrak, maka kita akan mencoba mengkaitkan dengan PMT, dikarenakan akad merupakan dasar sebuah instrumen, sebuah lembaga tadi. Gitu. Jadi memang yang dari perjanjian itu perjanjiannya kita buat bagaimana sesuai dengan perjanjian-perjanjian yang ada di dalam Islam atau yang sudah diatur secara Islam seperti itu, teman-teman. Bedanya wa'ad dengan akad begini. Kalau wa'ad adalah janji antara satu pihak kepada pihak lain, pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam wa'ad bentuk dan kondisinya belum ditetapkan secara rinci, ya itu namanya wa'ad. Tetapi kalau akad adalah suatu kesepakatan bersama, ya antara kedua belah pihak, dan akan lebih baik secara lisan, ya kedua belah pihak, atau lebih baik tidak secara lisan ya. Tapi dengan implikasi tulisan hukum, ada konsekuensi. Jadi ada konsekuensi, ada saling hak dan kewajiban di antara kedua belah pihaknya ya Pak ya. Sebagaimana kita menikahkan seperti itu. Dari suami ataupun istri saling memiliki hak dan juga kewajibannya masing-masing. Begitu juga dengan akad-akad yang ada di koperasi kita seperti itu Pak ya. Jadi misalnya contoh banyak Mas jenis-jenis akad, misalnya ada nanti biasanya Dewan Syariah kita menjelaskan, misalnya meminjam uang dalam bentuk qard merupakan pinjaman yang diberikan tanpa adanya syarat apapun. Ada juga yang rahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya. Ada yang konsep hiwalah, misalnya merupakan bentuk pemberian pinjaman uang yang bertujuan untuk mengambil alih piutang. Itu hiwalah.
Jadi detail Jadi Mas. macam-macam ya, akadnya kita ada berbagai macam banyak. akad. Nah seperti itu Iya. selalu kita berusaha untuk update gitu ya, Iya. setiap tahunnya, mungkin bahkan setiap semesternya selalu kita evaluasi Iya. akad kita itu masih relevan Iya, tidak, atau mungkin iya. perlu ada yang diluruskan kembali sesuai Sebenarnya dengan sudah lurus, ada Dewan Syariah, ada acuan buku di Dewan Syariah Nasional itu ada. Hanya saja memang kadang-kadang yang sulit itu anggota kita. Wes Pak, biasanya piro kulo neh. ya, gitu ya. Itu ya kadang-kadang pengennya kita mudahnya jelaskan mudah, akad syariahnya begini. Nggih pun podo manut. Nah, kadang-kadang gitu yang tapi kita harus terus melakukan tarbiyah, pembinaan lewat tembu anggota. Oh, sirkah itu Mas, sirkah ini loh Mas, modal usaha. Misal aku sing tinggi modal, kowe sing nglakokke to nanti nek badine to, kayak gitu sebenarnya. Pertemuan Iya, anggota itu iya. selain kita memberikan dorongan tentang UMKM-nya, tapi Iya. kita juga sekaligus memberikan sosialisasi tentang produk-produk kita gitu. Tentang akad-akad kita itu seperti ini tuh harus bagaimana. Ada juga dana ta'awun. Dana ta'awun itu misalnya kita kasih tapi tidak enggak mengambil keuntungan. Misalnya pemberian kepada yatim, pada santunan itu kan dana ta'awun. Dana benar-benar tidak pengembalian, hibah. Nah, gitu. Jadi banyak sih, cuman memang umumnya rata-rata datang ke BMT itu mencari modal usaha. Ada sih untuk perkawinan macam ada sih, tapi umumnya begitu. Umumnya seperti itu Pak, yang sudah banyak kita lakukan. Mungkin sebelum di closing ya Mas, intinya saya pengen menyampaikan resolusi tahun 2024 di BMT Insan Mandiri. Ini komitmen kami ya. Jadi kami ini kan sama relawan dakwah ekonomi syariah ya. Jadi KSBPM BMT Insan Mandiri satu, kami bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan berkomitmen sebagai pelaku dakwah ekonomi syariah. Bukan sekedar menebarkan uang, bukan. Kami berdakwah ekonomi syariah. Kita berusaha untuk berdakwah di jalan ekonomi syariah ya Pak ya. Karena begini, ya Islam itu kan harus kafah ya. Cara mencari rezeki pun harus cara-cara syariat, gitu loh maksud kami begitu. Dua, kami berikhtiar mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat khususnya anggota BMT Insan Mandiri. Jadi yang kami layani untuk anggota, di luar anggota kami tidak bisa melayani. Jadi syaratnya untuk dilayani harus jadi anggota. Itu. Kemudian yang ketiga, kami berperilaku jujur, adil, bijaksana dalam menjalankan tugas sesuai peraturan yang ada. Transparansi tadi, sesuai regulasi yang ada. Kemudian yang keempat, kami bekerja dengan ikhlas, komitmen, kompak dalam meraih target menjunjung etika dan syariat Islam. Lagi-lagi kami misalnya kok iki yang surane gak lancar, kita coba komunikasi dengan baik-baik saja syariat, tidak saling melukai. Ada apa kok kebetulan angsurannya terhenti atau karena usahanya sedang turun atau sedang sakit gitu ya. Nek itu ya didongake muga-muga lancar. Kalau ada kendala sebisa mungkin juga kita bantu bagaimana kita menyelesaikannya seperti itu. Yang terakhir, kami menjaga kebersamaan dalam meraih tujuan untuk meraih kelangsungan keselamatan lembaga anggota di dunia dan akhirat. Jadi anggota ini selamat usahanya, selamat ekonominya, selamat syariat dunia dan akhirat, dan lembaga ini berkelangsungan. Gitu Mas, itu Mas resolusi kami di tahun 2024. Tadi resolusi di tahun 2024 ini ya, saya masih mau keliru ke 2023 terus Pak. Jadi sudah kita sampaikan secara garis besarnya seperti itu tadi. Untuk resolusi dari BMT Insan Mandiri nanti di 2024 akan kita melakukan beberapa hal itu tadi. Ya tentunya itu mengarah untuk bagaimana proses perbaikan kita, kemudian bagaimana proses kita untuk terus berkembang dalam memberikan pelayanan kepada anggota-anggota kita seperti itu Pak ya. Termasuk juga dalam bagaimana perkembangan segi IT tadi, itu pun juga berusaha kita untuk bisa memberikan bagaimana anggota kita itu merasa nyaman, merasa aman dengan uang, katakanlah seperti uang yang dititipkan kepada kita, yang untuk kita kelola seperti itu.
Iya. Mungkin itu tadi closing statement dari Terima beliau pun juga kasih. sudah disampaikan. Iya. Atau mungkin ada yang mau ditambahkan lagi atau tidak, Bapak? Saya pikir begini, terima kasih teman-teman atas trust kepercayaannya. Mari kita bangun kebersamaan ini demi kebahagiaan kita di dunia, keselamatan kita hidup di akhirat, dan kita menjadi teman yang saling bermitra, bermanfaat. Khairun nasan fahum linas. Sebaik-baiknya kita ini manusia bermanfaat bagi orang lain. Ya, Gitu Mas. ya. Kita tetap berusaha bagaimana kita bisa bermanfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri, Iya. tapi juga untuk umat pada umumnya gitu, Iya, Pak. iya, iya, iya. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih podcast teman-teman kita semuanya, pada kali ya. ini yang bisa kita bahas, kita Iya. obrolkan, kita sharingkan gitu ya. Sekedar kita sharing-sharing ini tadi, semoga ada manfaatnya yang bisa diambil, dipetik, ataupun ada hikmahnya, katakanlah seperti itu ya. Ya, mohon maaf bila mungkin ada salah kata, salah ucap, salah kalimat, mungkin karena kekurangan kami ya, kami yang harus terus belajar, tapi kami mencoba dialog ini secair mungkin, Betul, tidak Pak. saling mendikte tapi melengkapi begitu. Siap, gitu. Iya. Ya, sebelum kita akhiri, saya ucapkan terima kasih Terima kepada Bapak Toto Sukamto Iya, yang terima sudah kasih. bersedia hadir di sela-sela kesibukan beliau, menyempatkan untuk datang ke Iya, podcast kita kali ini untuk ya ngobrol bareng dengan kami. Iya, iya. Oh ya, dengan saya Saiful, mungkin teman-teman ada yang lupa Ya, ya. Mas Saiful Khair. Ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih ya teman-teman Terima sudah kasih, ya. menyimak podcast kita. Iya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.